Jadi mereka menggembok ini, menahan ini sampai kita nggak bisa keluar lingkungan itu. Akses parkir itu sudah diblokir dan kami diawasi oleh tim security itu setiap saat. Kami ada gerak-gerik sedikit aja mereka mengawasi. Ya seakan-akan kami itu apakah sebagai maling ya. Jadi kami sangat resah. Dan mobil itu diblokir itu sejak tanggal 6 Juni, 5 Juni. Kartunya udah diblokir ya? Blokir. Kita nggak bisa bergerak apa-apa. Dan sampai sekarang juga sama, nggak bisa keluar. Jadi pada proses itu kami udah minta mereka, ya yuk kenapa menahan mobil kami. Dia bilang yuk harus bayar hutang biaya parkir yang mobil satu lagi. Jadi kalau you nggak bayar, mobil ini nggak bisa keluar ya. Saya bilang ini kan milik saya. Saya kan nggak hutang biaya parkir. Jadi seakan-akan aset saya itu disandra. Jadi saya merasa sangat nggak enak lah ya. Tapi apa boleh buat, saya nggak bisa buat apa-apa. Dan pada tanggal 1 Juli kami terima surat dari pengelola, itu surat dari Pak Rian. Pak Rian itu ialah apartment manager Badan Pengelola Apartemen CBD Pluit, itu Jalan Pluit Selatan Raya. Jadi di sana mereka memberitahukan kepada kami bahwa kami ada hutang biaya parkir sebesar 42 juta. Sedangkan mobil itu mobil Jazz lama itu harganya sekitar 50 juta. Berarti biaya parkir sudah hampir mencapai 80%. Dan satu hari dia pakai ringnya yang, ya kami waktu beli mobil itu, waktu beli apartemen itu dari pihak penjual itu dia janjikan kepada kami kita ada 2 ring. Karena kami kan pemilik ya, pemilik itu ada privilege rate atau tarif yang istimewa lah. Yang satu unit mobil kami bisa free, nggak usah bayar. Dan satu lagi itu bisa dengan member. Member itu harganya 3 bulan sekali bayar 600.000. Berarti 1 bulan kan 200.000. Dan yang di dalam surat itu dia menagih kami dengan yang apa yang mereka maksud itu casual rate. Casual rate itu kan bukan untuk kami. Kami kan ialah permanent residence ya. Jadi penghuni permanen. Permanen apartemen itu kan nggak bisa dikenakan casual ya, orang luar lah. Dia masuk 1 jam, 2 jam, bisa 2 hari, 3 hari. Jadi kalau mobilnya keluar kan nggak ada hutang parkir lagi. Jadi untuk itu saya balas suratnya. Saya meminta mereka, kami menyatakan kami keberatan karena itu sudah nggak wajar penagihan dengan tarif yang itu besar kan. Tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Dan kami ajukan minta mereka review ya rate ini dan dihitung kembali dengan rate yang membership. Jadi 1 bulan ada 200.000 dan 3 bulan kan ya 1 tahun 2 tahun oke lah. Biarpun 2 tahun kan tetap hutangnya tetap membership, kan nggak bisa robah sesuka mereka aja. Nama perusahaan parkirnya apa? Jadi nama perusahaan parkirnya itu ialah PT Securindo Fakta Tama Indonesia. Ini ialah pengelola parkir yang baru. Sebelumnya itu ada orang lain. Orang lain terus kami beli rumah itu kan apartemen itu sudah hampir 10 tahun lah. Sebelumnya tiap tahun gitu sama kita bayar dengan member rate. Walaupun kadang-kadang bisa tertunda ya hutang. Ya hutang oke, setelah itu dia denda. Hutang yang lama dibayar dan kita harus bayar denda ya 20.000, 30.000 itu kita rela. Tapi yang ini saya anjurkan kepada pihak pengelola dan pihak ya. Jadi okay. Saya lanjutkan ya teman-teman secara kronologis. Klien saya sudah sampaikan mana suratnya?
Ini surat dari pengelola parkir ya, Parian. Ya, bukan pengelola parkir, ini pengelola apartemen CBD Pluit. Ini suratnya ya, resmi dulu. Ini surat dari beliau dan sudah dibalas sebenarnya, surat tersebut sudah dibalas. Ya, ini satu-satu ini biar jelas ya. Jadi klien saya sudah membalas sebelum menggunakan jasa hukum, sudah membalas untuk mengklarifikasi, tapi ternyata tidak ada klarifikasi terkait dengan angka 42 juta tersebut. Lalu ini mobilnya, coba ditunjukin. Ini mobil ini yang saat ini sudah hampir setahun ya. Setahun itu tidak boleh keluar, bahkan digembok, tidak boleh keluar, dan juga member parkirnya juga sudah diblokir. Jadi mobil ini tidak boleh keluar lagi dari parkir, bahkan sudah mengganti aki dan lain sebagainya karena mulai ada kerusakan. Dan kami setelah beliau memberikan surat kuasa ke kami ya di tanggal 19 Maret 2025, ini surat kuasanya. Ya, setelah itu kami berikan somasi ya, somasi itu di beberapa minggu yang lalu ya, sudah berikan somasi tapi tidak direspon. Kemarin juga tanggal 23 kemarin ya, 23 Mei saya berikan somasi kedua untuk direspon, dan somasi tersebut saya tembuskan juga ke Gubernur DKI, ke Kementerian Perhubungan, ke Kementerian Keuangan, Wali Kota Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Polda Metro, Kapolres Jakarta Utara, Badan Pengelola Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan juga Kepala Suku Badan Distribusi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, dan juga suratnya langsung kepada manajemen atau Badan Pengelola Apartemen CBD, kepada Pak Rian, karena Pak Riannya memberikan tagihan. Bahkan setelah tagihan itu muncul, kami sempat ke sana, tagihan itu sudah naik ya, secara lisan sudah naik menjadi kurang lebih 70. Sedangkan mobilnya angkanya hampir 50 juta. Jadi saya hanya memperingatkan kepada Pak Rian Hadi Wijaya ya, Badan Pengelola Apartemen CBD, karena dia memberikan surat, dan juga bagian parkir yang ada di situ, untuk segera ya, untuk segera menyelesaikan persoalan ini secara non litigasi. Berarti apabila tidak digubris, abang bakal ke pihak kepolisian atau seperti apa, Bang? Ya, udah pasti saya akan menggugat secara perdata dan akan melaporkan secara pidana, karena setelah kami analisa ada unsur pidananya juga di sini. Mas Wali, mungkin ini kejadian pertama atau mungkin ada orang lain juga yang terkena masalah? Jadi dari pemberitahuan oleh Pak Rian itu, dia kan mau suruh kami bayar. Saya bilang, masa bayarnya harganya kok tinggi sekali ya, kan sudah hampir melebihi separuh dari harga mobil. Dia bilang itu nggak bayar, orang lain dulu sudah pernah bayar. Ada dua orang tua itu dia nggak ngerti apa-apa. Tapi juga secara lisan ya? Secara lisan. Ke Pak. Itu Pak Rian yang memberitahukan kepada saya, dan saya tulis dalam surat saya juga. Jadi kelihatan itu bagaimana, kami nggak ngerti lah. Ya, jadi klien saya itu nggak paham hukum, sehingga dia sebenarnya sudah suratin minta pengelola manajemen CBD Pluit untuk mengklarifikasi kenapa ada angka 42 juta. Sedangkan mobil dia itu adalah member yang memang diberikan fasilitas gratis gitu loh. Yang ditangani fasilitas gratis. Ada mobil lain yang mungkin membernya belum dibayar, tapi yang beliau yang ditangani mobil gratis itu ada kok. Kenapa semua keluar masuknya member tersebut sudah diblokir? Dan di sini saya sampaikan juga bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu di pasal 62 ayat 1, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagai Itu. Kalau you bayar ini baru bisa lepas. Saya bilang ya kalau gitu saya mau bisa-bisa saya minta bantuan lawyer. Totalnya berapa lama sih Bang kira-kira untuk parkirnya sendiri? Berapa lama? Di dalamnya itu. Sehingga muncul sudah bayar 42 juta. Ya 42 juta itu kurang lebih 10 bulanan ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 1 tahun ya, perhitungan 1 tahun. Tapi kalau hitungnya dia member, kan member gratis dia. Iya. Kenapa harus diblokir? Lalu mobilnya ditahan di rantai. Ya orangnya kemana-mana kan tidak bisa keluar, dia malah kemana-mana harus pakai Gojek dan lain sebagainya kan. Pelanggaran hak asasi manusia juga gitu. Jadi saya minta kepada Polda Metro dan Pak Gubernur dan juga pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti apa yang kami sampaikan di publik ini. Oke Bang, tadi kan sempat disebutkan sebelumnya sudah ada dua orang tua tersebut itu membayar dua orang tua tersebut. Berarti kan indikasinya nih memang mereka, apakah mereka ada dugaan sengaja memeras orang yang memang sudah tua atau sudah? Iya, jadi saya sampaikan bahwa itu kan pernyataan lisan dia.
kepada klien saya bahwa ada 2 orang yang membayar seperti itu, tapi klien saya kan tanya angka ini dari mana, tidak bisa dijawab. Lalu klarifikasi lewat surat juga tetap tidak bisa dijawab. Kalau kami berbicara di sini kan itu dia nyampaikan kepada klien kami, tapi kami tidak tahu siapa itu. Tapi karena Pak Rian sendiri bicara ke klien kami, ya itu dia harus mempertanggungjawabkan itu, kan begitu. Berarti mungkin ada dugaan memang kesengajaan atau memang memeras. Justru itu makanya saya bilang kepada Pak Rian ini kan yang Badan Pengelola Apartemen CBD yang dia bersurat kepada klien saya untuk bertanggung jawab ya terkait masalah ini. Karena ini serius. Mobil orang diblok, diparkir, tidak boleh keluar. Member gratisnya, parkir yang gratis pun itu sudah diblok juga. Jadi mobil ini benar-benar digembok, tidak keluar. Bapak ini kemana-mana harus menggunakan Grab atau Gojek. Sedangkan dia punya mobil ada di dalam. Kenapa tidak dibayar secara normal? Kenapa angkanya sampai fantastis, ada 42, bahkan ada muncul angka kurang lebih 70 juta. Itu dari mana angka itu? Mobil ini harganya kurang lebih 50 juta. Jadi menurut saya kejadian seperti ini harus direspon. Kenapa? Ini sangat merugikan ya klien kita. Apalagi dia penghuni tetap apartemen tersebut, CBD tersebut. Kepada pengelola dan pemilik apartemen CBD Pluit untuk segera melakukan pengecekan kepada Pak Rian. Dasar apa dia mengeluarkan surat penagihan kurang lebih 42 juta tersebut? Ya, karena ada indikasi pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen. Ada juga pelanggaran undang-undang perdata karena ada kerugian kita sudah materialnya cukup banyak untuk memperbaiki mobil, membeli aki dan sebagainya. Bahkan dia harus menggunakan Gojek kemana-mana. Ada juga pelanggaran pidananya, ya pidananya juga kami akan siapkan untuk segera laporan ke Polda Metro. Karena orang-orang ini saya pikir bahwa ini ada dugaan dari kami bahwa menggunakan kuasanya untuk melakukan tindakan-tindakan dugaan pemerasan ini. Gitu. Terima kasih Bang.